Di video ini kita bakal unboxing HP terbaru Samsung di tahun 2021. Dan ini adalah Samsung Galaxy A02s atau A02s. Ada dua varian guys dari HP ini. Yang pertama 3GB RAM, 32GB storage, harganya 1,7 jutaan rupiah. Dan yang kita unboxing ini varian yang 4GB RAM, 64GB storage, ini harganya 1,999 jutaan rupiah. Jadi langsung aja kita unboxing untuk ngelihat kayak apa HP terbaru Samsung ya, yang pertama di tahun 2021 ini guys. Oke, jadi langsung kita buka aja ya HP-nya, dan seperti biasa kita disuguhi lagi guys dengan satu box kecil ya di sini. Dan ini isinya ini nggak banyak ya, jadi di box kecil ini cuma ada satu quick start guide atau panduan singkat ya, dan ini dalam bahasa Indonesia. Kemudian udah include juga di sini guys sama kartu garansinya, jadi ini bisa kalian isi ya untuk klaim garansinya. Kemudian di sini kita juga dapat detail emailnya, lalu ini HP-nya guys ya, yang nanti bakal kita lihat. Jadi kita taruh dulu di sini, dan kita juga dapat kabel chargernya. Dan untuk kabel chargernya ini dia udah menggunakan USB Type-C ya. Kita juga dapat kepala charger, dan ini kepala chargernya kalau kita perhatikan di sini dia 15 watt guys ya. Udah lumayan cepet sih ya, 15 watt untuk dayanya. Kemudian kalau kita perhatikan lagi di sini dapat juga ada SIM tray ejector. Oke, itu aja untuk isinya ya. Jadi nggak dapat headset ataupun case beningnya. Dan kita langsung aja fokus ke HP-nya guys. Jadi ini dia HP-nya, Samsung Galaxy A02s atau A02s. Dan di sini ada detailnya ya, untuk dia udah pakai octa-core, prosesor, triple kamera, dan 5000 mAh baterai. Kita bakal lihat sambil gue jelasin juga untuk detail lengkap dari HP ini guys ya. Dan kita buka dulu aja untuk covernya ini. Ya, ini dia guys. Ini yang warna blue ya. Dan dia ternyata dari plastik ya. Plastik yang unibody, jadi nyambung dari belakang sini ke samping ya. Ini plastik juga semuanya. Kayak gini warnanya biru gelap. Dan dia punya pattern atau punya motif yang Samsung sebut sebagai haze. Jadi di sini tuh ada kayak wajik-wajik gitu ya. Dan di sini setiap tempat ini punya garis yang alurnya beda guys. Ini finishingnya cukup kasar ya di belakang, jadi matte, jadi gripnya tentunya bakalan enak ya, nggak gampang slip kalau kayak gini nih. Terus kemudian untuk logo Samsungnya sendiri di sini, dan di atas ini ada kamera. Kameranya ada 3 ya, triple kamera dengan modul persegi panjang ini. Terus dia juga ada satu LED flash ya di belakang. Ya, untuk kameranya sendiri dia gabungan dari 13 megapiksel guys kamera utamanya, terus kemudian 2 megapiksel untuk makro dan 2 megapiksel depth ya. Ntar bakal kita coba untuk kameranya di video reviewnya. Kemudian kalau kita lihat ke samping, di sini ada tombol power, volume up, volume down. Kemudian di sebelah sini cuman ada SIM tray aja. Kita mau lihat SIM tray-nya. Dan dia SIM tray-nya ternyata dia udah dedicated guys ya. Jadi ada dual SIM dan juga satu micro SD yang terpisah, kalian bisa pakai bersamaan. Terus di bagian atas ini ada satu lubang mic ya, sisanya polos. Dan di bawah ini ada beberapa port yang bisa kalian dapetin di sini guys. Yang pertama ada port audio jack ya di sini 3,5 mm. Kemudian ada lubang mic, ada USB Type-C, dan juga ada lubang speaker. Dan untuk gripnya sendiri enak banget. Kenapa? Karena dia di sini kasar, jadinya nggak gampang slip. Terus kemudian juga nggak gampang kotor ya, karena patternnya kayak gini. Terus kemudian dia juga ringan guys untuk ukuran HP yang baterainya sih 5000 mAh. Kita langsung nyalain aja guys ya untuk ngelihat kayak apa layar dan juga platform dari Samsung Galaxy A02s ini. Nah, untuk security-nya sendiri dia ada face recognition ya, kemudian bisa pakai pattern, pin, dan password. Tapi emang karena nggak ada sensor sidik jari ya di HP ini, jadi nggak ada opsi untuk fingerprint sensor ya. Kita bisa pakai aja face recognition kalau pengen lebih mudah. Ini kita tinggal scan ya. Proses scanningnya cepet banget. Oke guys, ini udah selesai ya proses setupnya, dan kita langsung disuguhi dengan tampilan One UI ya, khas HP Samsung. Secara tampilan juga kalian pasti udah
familiar dengan gimana One UI ya, secara experience juga sama persis. Di sini kalau kalian swipe kanan, dia bakal langsung menuju ke home screen ya untuk app-nya. Kemudian kalau swipe atas, ini menuju ke app drawer-nya. Dan di bawah ya, kalau sekali gini dia langsung ke app drawer juga. Kalau kalian swipe ini bakal ke notif dan juga ada di action center-nya. Cuman kalau ini kalian swipe ke kanan ya, dia nggak ada apa-apa di sini guys. Jadi nggak ada Google Fit misalnya, nggak ada. Dan di bawah ini dia udah ada Samsung Pay, jadi udah terintegrasi. Yang Samsung Pay ini sendiri udah terintegrasi juga dengan Dana ya. Jadi kalau kalian sering bayar pakai Dana, bisa manfaatin Samsung Pay ini guys. Kita mau lihat dia One UI versi berapa. Kalau kita perhatikan di sini di About Phone dan Software Information, itu kelihatan ya di sini pakai One UI Core versi 2.5, kemudian Android-nya berbasis Android 10 ya. Dan ya Android 10. Kemudian untuk Android security patch levelnya ini di 1 November 2020. Dan kalau kalian perhatikan ya, di bagian depan ini layarnya udah terlihat cukup luas ya. Dan ini tuh layarnya PLS LCD berukuran 6,5 inch ya, dan dia pakai Infinity V kalau di Samsung ya. Jadi dia water drop notch kayak gini. Dan di sini ada kamera selfie-nya guys. Ini kamera selfie 5 megapiksel. Untuk detail hasil kameranya juga bakal gua jelasin di reviewnya nanti ya. Dan untuk bezelnya sendiri dia udah lumayan tipis ya. Cuman di bawah memang masih ada chinnya nih ya, kelihatan ya di sini. Dan untuk di atas kiri kanannya sih ya lumayan, udah cukup memuaskan lah ya untuk HP harga segini guys. Dan untuk tampilan layarnya guys, seperti yang kalian lihat ya, dia udah bening dan juga colorful. Dan meskipun resolusinya HD+, tapi dia udah tajam dan jernih juga ya secara tampilan. Jadi ini tampilnya udah memuaskan banget. Di layar 6,5 inch ini juga kelihatan luas guys. Jadi kalau kalian pakai buat nonton video, ini udah bagus. Dan kalau kalian lihat untuk dimiringin ya, dia memang viewing angle-nya nggak begitu luas. Jadi kalau dimiring-miring ini dia tampil lebih gelap ya, tapi ini wajar banget di HP harga segini. Tapi overall secara experience untuk tampilan dan juga luasnya layar ini bagus banget guys. Oke, sekarang kita coba untuk kecepatan face unlock-nya ya, karena HP ini nggak ada fingerprint sensornya. Jadi kita satu-satunya cara untuk login dengan sangat mudah adalah pakai face unlock guys. Tentunya selain kalian bisa juga pakai pattern atau password kalau mau. Dan langsung aja kita tes ya untuk di lock dan kita scan. Oke, ternyata langsung instan ya kebukanya. Jadi udah cepet banget. Kita coba sekali lagi. Oke, langsung kebuka guys. Jadi ini bagus banget untuk face unlock-nya. Dia udah cepat, meskipun perlu kalian ingat kalau face unlock ini dia pakai kamera ya, jadi pakai foto dan mungkin nggak seaman fingerprint sensor atau juga kalau kalian masukin PIN dan password. Tetapi ini secara kemudahan udah mantep banget dan juga udah cukup lah ya kalau untuk penggunaan harian guys. Nah terus untuk performanya dia ini pakai chipset Snapdragon 450 ya, dengan ya pilihannya ada 3 dan 4 GB RAM, kemudian 32 GB dan juga 64 GB storage, tergantung versi berapa yang kalian pilih guys. Dan untuk performanya sih ini di versi yang 4 GB RAM ya. Untuk performa harian sih sekilas gue lihat dia lancar ya buat browsing, ini ngebut ya. Kemudian buat pindah-pindah antar tab juga cepet ya, responsif. Terus kemudian kalau kita multitask atau kita pindah-pindah switch antar aplikasi juga bisa dibilang cukup responsif guys ya di spesifikasi yang ini. Harusnya sih yang 3 GB dia bakal sedikit lebih mungkin ada sedikit perbedaan specs ya, tapi 4 GB menurut gua udah cukup memuaskan dengan harga segini guys. Cuman untuk performa lebih lengkapnya kayak performa gaming dan lain-lain ntar bakal gue bahas di review lebih lengkapnya ya. Jadi pastikan kalian subscribe biar nggak ketinggalan, biar tahu gimana performa gamingnya untuk jalanin banyak game-game yang mungkin kita bakal lihat ya, untuk game apa yang kuat di sini dan apa yang berat di HP ini. Nah, buat kalian yang penasaran dengan gimana kualitas audionya guys, kita bakal coba ya untuk jalanin atau muterin musik dari no copyright song ya. Dan ini suara cuma keluar dari satu lubang ini aja guys ya. Jadi kalau kita tutup kedengaran banget, di earpiece-nya ini nggak ngeluarin suara, jadi cuma ini aja. Ya, jadi sumber audio cuma satu. Jadi kalau kalian nge-game, pastikan kalian pakai headset atau nggak ngetutup lubang speaker ini guys. Oke, jadi kayak gitu guys untuk kualitas audionya yang menurut gua sih standar aja ya. Jadi
nggak bisa dibilang outstanding, tetapi ya udah lumayan kalau kalian pakai dengerin musik untuk loudspeaker. Yang penting kalian kalau main game kalian nggak nutupin ini karena sumber suara itu cuma dari satu lubang speaker ini aja. Oke, dan sekarang kita mau coba untuk kameranya ya. Kita mau lihat fitur-fitur kameranya apa aja, apa yang bisa kalian expect dari kamera HP 1,7 jutaan ini guys. Dan ya, ini kamera belakangnya ya dengan kamera utama 13 megapiksel, dan ini kita bisa pilih yang wide atau juga yang zoom ya, yang dekat. Dan di sini ada fitur live focus karena dia ada 2 megapiksel depth-nya untuk bikin bokeh ya. Kemudian ada foto biasa, lalu kemudian ada video di sini. Dan untuk videonya sendiri ini kalian bisa rekam guys maksimal ya sampai di resolusi Full HD ya, Full HD 30 fps untuk kamera belakang. Jadi udah standar lah ya. Kemudian untuk kamera depannya dia juga Full HD sama ya, jadi udah lumayan. Lalu di sini untuk fitur-fiturnya sih ada auto HDR, ada juga mau mirror atau enggak ya, ini bisa diatur juga. Grid lines dan yang lainnya guys ada di sini. Shutter sound juga bisa dimatiin kalau kalian pengen ya. Jadi itu untuk hasil kamera lebih lengkapnya ntar bakal gua bahas di reviewnya, jadi kalian pastikan tonton. Dan di sini masih ada menu more ya, dimana menu more ini ternyata ada makro karena dia udah ada 2 megapiksel makro juga, ada panorama dan ada pro. Dan di sini ada logo kayak pensil, nggak tahu ini apa. Oh, ini kita bisa atur sendiri guys ya. Oh, dia mantap nih. Jadi apa yang bisa kalian sering kalian akses kalian bisa drag ya. Terus dia bakal langsung ada di sini. Jadi bisa di custom ya. Oke. Nah, ini kalau yang pro-nya kayak gini ya. Kalian bisa atur ISO-nya sendiri, bisa diatur, kemudian white balance-nya dan juga exposure value-nya itu bisa kalian atur sendiri guys ya. Dan menarik ya, menu-menu yang sering kalian pakai bisa kalian taruh sini. Cuman kita mau lihat apakah menu yang jarang dipakai bisa dibalikin lagi. Misalnya gue jarang pakai ini. Oh iya bisa. Jadi kalian bisa atur sesuka hati kalian guys untuk menu-menu yang tampil di sini. Ya, kemudian untuk kamera depannya ini kalau kita lihat ya, ini ada juga kamera depan untuk selfie, terus kemudian ada yang lebih wide ya untuk wavy. Ya, ini lebih wide lagi. Dan di sini sama, ini ada live focus, ada pro-nya ini kayaknya cuma belakang aja, jadi depan nggak ada. Tuh ya, jadi dia bakal balik ke belakang. Terus kemudian untuk live fokusnya tetap bisa di depan, jadi kalian bisa foto bokeh di depan. Untuk video tadi udah jelas ya, Full HD maksimalnya. Terus more ya sama, ini beberapa pengaturannya yang bisa kalian pakai gabung antara yang belakang dan juga yang depan. Oke, terus kemudian ada fitur lain lagi ya, ini baik di kamera depan atau belakang sama bisa diakses. Di sini ada icon efek guys, kalau kalian pilih ya dia bisa pilih filter, dan filternya ini ada lumayan banyak ya. Jadi grayscale, sunshine, ini kayak ngasih warna ke fotonya ya, dan intensitasnya juga bisa kita atur. Jadi kalian bisa kasih efek-efek untuk foto-foto yang mau kalian pasang di IG atau di tempat lain ya. Dan ini ada face ya, ini face-nya ini bisa diatur juga guys untuk beauty efeknya. Jadi kita bisa atur on atau off untuk efek beauty-nya ya. Dan dia bisa ngatur kayak tone kulit kayak gimana, terus jawline-nya, tirus enggaknya ya, matanya belok atau biasa ya, kita bisa atur pengen kayak gimana guys. Jadi itu yang ada di fitur dari kamera HP ini. Oke guys, jadi itu dulu yang bisa gue bagiin ya di video kali ini, di unboxingnya ini. Belum banyak hal yang bisa gue komentarin dari HP ini karena gue baru unbox sekarang ini. Dan kalau untuk first impression, ini dengan harga 1,7 jutaan guys, ini menurut gue udah sesuai ya dengan harganya. Kalian bakal dapat HP yang desainnya menurut gue cukup solid ya. Untuk bodi belakangnya dia gripnya bagus karena dia ada kayak pattern garis-garisnya, dia nggak gampang slip. Terus kemudian untuk handheldnya ya di tangan ini juga enak, ringkas. Dan untuk ukuran HP 5000 mAh menurut gua ini sih bisa dibilang nggak terlalu bulky ya, jadi udah cukup enak dan portable juga dipegang tangan. Terus kemudian untuk performanya tadi sempat gua coba pakai sebentar ya, untuk multitasking itu lancar, untuk pindah-pindah tab juga lancar, untuk browsing juga lancar.
Untuk kamera sendiri fiturnya udah lumayan lengkap, termasuk ada filter-filternya juga, dan menunya bisa kita atur ya sesuka hati. Dan ada 3 kamera di sini dengan kamera utama 13 megapiksel, menurut gue juga udah oke ya. Tapi untuk lebih lengkapnya lagi ntar bakal gue bahas di reviewnya setelah gue pakai HP ini untuk beberapa hari guys. Jadi biar ketahuan ya nanti plus minusnya apa dan gimana kualitas kameranya, performanya untuk gaming, dan juga hal-hal lainnya yang perlu gue jelasin. Jadi itu dulu dari gue saat ini. Kalian bisa subscribe kalau nggak pengen ketinggalan untuk reviewnya nanti. Gue Febian dari channel Kepoin Tekno, pamit dulu guys. Kalau kalian tertarik, linknya ada di deskripsi video ini. Kita ketemu lagi di video tekno menarik lainnya besok.